Selamat malam, Kak. Selamat malam. Sebelumnya aku mau berterima kasih dulu ya ke Kakaknya. Terima kasih udah mau jadi salah satu narasumber aku di interview kali ini. Sebelumnya aku juga mau memperkenalkan diri aku dulu. Kenalin, nama aku Fauzialia Faida, aku dari Telkom University, Fakultas Ilmu Terapan, Prodi D3 Sistem Informasi. Kalau Kakaknya? Perkenalkan, nama aku Muhammad Renal Fawas dari Fakultas TKS Industri, Prodi S1 Sistem Informasi Angkatan 2022. Oh, berarti Kakaknya sama-sama mahasiswa juga ya, Kak? Oke, eee jadi kali ini tuh aku mau interview Kakaknya tuh mengenai sebuah kasus kriminalitas, yang terjadi di akhir-akhir ini sih, Kak. Sebelumnya aku mau record, percakapan kita, Kakaknya berkenan ya? Oke, Perkenalkan, jadi langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Di sini, apa pendapat Kakak tentang peningkatan angka kejahatan yang terjadi di negara ini dalam beberapa tahun terakhir? pendapat aku dalam beberapa tahun belakangan ini bisa dibilang meningkat ya, karena dampak pandemik sendiri dan juga krisis ekonomi. Oke, jadi menurut Kakak, meningkatnya angka kejahatan tuh mungkin karena dari efek pandemi ya, Kak? Dan segi ekonomi. Oke, baik. Lanjut ya, Kak. Bisakah Kakak ceritakan nih bagaimana pengalaman Kakak ketika mengalami sebuah kasus kriminalitas atau sebuah kasus kehilangan? Saya sendiri pernah mengalami kasus kehilangan, yaitu berupa dompet yang isinya KTP, SIM, uang tunai, dan kartu ATM. Kalau kriminalitas sendiri, keluarga saya mengalami, yaitu orang tua saya mengalami kasus pencurian handphone di salah satu transportasi umum, yaitu kereta api. Oh, berarti, Kakak pernah mengalami kasus apa ya namanya, kehilangan ya, Kak, berupa dompet. Dan keluarga Kakak mengalami kasus kriminalitas yaitu pencurian handphone ya, Kak? Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan pengalaman Kakak, apa saja faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan? Faktornya sama seperti pertanyaan sebelumnya, itu krisis ekonomi, itu dapat jadi faktor. Yang kedua, menurut saya faktor lingkungan juga dapat menjadi faktor yang sangat tinggi. Oke, baik. Berarti salah satu faktor itu karena adanya krisis ekonomi dan segi lingkungan ya, Kak? Oke, Betul. baik. Eee, Pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak bagaimana ya pelayanan serta tindakan kepolisian terhadap pelaporan sebuah kasus kriminalitas atau kehilangan dari masyarakat? Menurut saya sebagai pengalaman, untuk pelayanannya bisa dibilang sudah cukup baik, namun untuk eh, responsnya itu bisa dibilang masih lambat kayaknya. Oke, baik, berarti menurut Kakak tindakan dari kepolisian sendiri itu mungkin dalam menanggapi sebuah kasus itu agak masih lambat ya, Kak? Oke, baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa tindakan konkret yang Kakak ambil untuk memperkuat keamanan lingkungan sekitar dari sebuah kasus kriminalitas atau kehilangan? Menurut saya yang pertama, lebih berhati-hati atau lebih aware terhadap lingkungan diri sendiri untuk diri sendiri juga. Selanjutnya mungkin bisa menyebarkan berita ya ke orang-orang sekitar. Oke, baik. Jadi menurut Kakak tuh tindakan konkret yang Kakak lakuin mungkin Kakak lebih aware ke keamanan diri sendiri dulu. Terus mungkin Kakak, apa ya, mungkin di saat Kakak mendapatkan sebuah informasi mungkin Kakak langsung sebarkan gitu ya, Kak? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kakak bagaimana ya respon masyarakat apabila daerah lingkungan tempat tinggalnya terjadi sebuah kasus kriminalitas? Respon dari masyarakat sendiri mungkin dia lebih takut untuk keluar lingkungannya atau bahkan bisa menyebabkan efek traumatik ya dari beberapa masyarakat sendiri. Oke.
Baik, jadi menurut Kakak respon masyarakat mungkin, mereka akan takut untuk keluar rumah kali ya, Kak? Kalau misalkan tempat tinggalnya itu mungkin terjadi sebuah kasus kriminalitas dan mungkin bisa menjadi sebuah traumatik tersendiri buat masyarakat sekitar. Oke, Ya, baik, Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menurut Kakak solusi dalam meningkatkan keamanan terhadap sebuah kasus kriminalitas yang ada di lingkungan sekitar Kakak nih? solusinya yang pertama mungkin bisa diperketat dalam eh, kegiatan masyarakatnya seperti ronda atau memasang kamera CCTV ya. Oh, Mungkin itu aja sih. oh, jadi mungkin lebih masyarakat sekitar bisa melakukan seperti yang apa ya? Yang tadi sudah Kakak bilang ya ronda, terus bisa memasang CCTV di daerah lingkungan sekitar. Oke, baik. Lanjut ya, Kak. Media apa yang Kakak gunakan dalam menerima informasi laporan mengenai kasus kehilangan atau kriminalitas? Medianya dari sosial media, selanjutnya bisa dari berita, dan yang ketiga dari mulut ke mulut sih. Oh, baik. Berarti Kakak lebih sering, menerima informasi itu dari sosial media, dari, eee, mulut tetangga juga, mungkin gitu ya, Kak? Oke, ini kita langsung ke pertanyaan terakhir nih, Kak. Bagaimana harapan Kakak terkait penanganan pelayanan ketika terdapat seseorang yang mengalami kasus kriminalitas atau kehilangan? Hmm, menurut saya ini apa tadi harapan ya? Ya, Harapan saya sih untuk kedepannya mungkin dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, eh, dengan ada platform online mungkin bisa dibuatnya dengan website atau bahkan aplikasi sendiri untuk melakukan apa lebih melakukan untuk melaporkan sebuah kriminalitas untuk membantu polisi juga untuk ya yang untuk membantu supaya laporan tidak menumpuk dan menjadi lebih efektif aja sih. oh, baik. Berarti harapan Kakak tuh, mungkin dengan berkembangnya teknologi, mungkin dengan adanya mungkin nanti sebuah aplikasi atau sebuah website yang bisa, masyarakat tuh melaporkannya melalui online gitu, mungkin itu lebih membantu ya, juga membantu pihak berwenang seperti polisi ya, Kak, dalam menindaklanjuti sebuah, pelaporan. Oke, baik, Kak, sekiranya mungkin cukup pertanyaan dari saya mengenai interview kali ini. Terima kasih ya, Kak, atas waktunya. Semoga Kakaknya sehat-sehat terus. Oke, selamat malam, selamat melakukan aktivitas kembali. Terima kasih.